tentang tenaga kesehatan sendiri, nanti yang mengatur SDM Puskesmas, kemudian Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas sendiri ya. Ini nanti bisa dipelajari apa sih semuanya ada di sini tentang kepuskesmasan. Kemudian Permenkes 46 2015 tentang akreditasi puskesmas, jadi untuk peningkatan mutu puskesmas, sistem yang berjalan puskesmas seperti apa. Ini juga terkait dengan PSC ya, UKM dan UKP. Kemudian Permenkes 39 2016 tentang pedoman program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, yang ini adalah integrasi dari UKM dan UKP juga ya. Kemudian Permenkes 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas, dan nomor 43 tahun 2016 itu tentang standar pelayanan minimal, yang ini merupakan indikator yang harus dicapai oleh puskesmas, yang ini merupakan nanti sebagai standar pelayanan minimal tingkat kota. Nih, ini ya yang mungkin adik-adik bisa lihat ya tentang puskesmas sendiri, biar ada gambaran mengenai puskesmas seperti apa. Bahwa puskesmas itu merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat, yang ini kaitannya dengan upaya promotif dan preventif. Kemudian dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, ini yang kaitannya dengan kuratif dan rehabilitatif, mungkin preventif juga, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Jadi setiap puskesmas itu mempunyai wilayah kerja binaan. Kemudian untuk pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas itu bertujuan, jadi tujuan kenapa tujuan dari puskesmas sendiri ya, ini adalah mewujudkan wilayah kerja puskesmas yang sehat. Jadi yang penting adalah masyarakat di wilayah kerja yang dibina puskesmas itu sehat, dengan masyarakat yang memiliki perilaku hidup bersih dan sehat, yang meliputi masyarakat itu mau sadar, mau ya, dan mampu untuk hidup sehat, yang kita upayakan di puskesmas. Kemudian mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu. Jadi ini kaitannya dengan UKM dan UKP juga, sehingga harus meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas, nanti dengan mungkin upayanya adalah dengan tadi penilaian akreditasi ya. Kemudian hidup dalam lingkungan sehat, jadi diupayakan masyarakat di wilayah kerja puskesmas itu hidup dalam lingkungan yang sehat, sehingga nanti muncul kegiatan-kegiatan yang mungkin kaitannya dengan kesehatan lingkungan. Kemudian memiliki derajat kesehatan yang optimal baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Jadi nanti akhirnya masyarakat itu mempunyai derajat kesehatan yang optimal. Nah ini yang poin ini nanti bisa dicapai dengan berbagai kegiatan yang ada di puskesmas. Kemudian juga salah satunya adalah kegiatan PISPK ya, nanti yang kita sampaikan dasar hukumnya atau referensinya program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Kemudian untuk prinsip penyelenggaraan puskesmas sendiri ini meliputi paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, ketersediaan akses pelayanan kesehatan, teknologi tepat guna, dan keterpaduan dan kesinambungan. Nah ini fungsi puskesmas yang saya ceritakan tadi ya, bahwa puskesmas itu harus menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Kalau upaya kesehatan masyarakat itu kita lakukan biasanya di luar gedung ya, dengan berbagai program kegiatan, kemudian untuk mendorong masyarakat hidup sehat mandiri. Kemudian UKP ini kita lakukan di dalam gedung ya, dengan pelayanan kesehatannya untuk masyarakat terutama yang sakit. Nah ini tugas puskesmas ya, nanti bisa dibaca di Permenkesnya ya, wewenang sudah ada, wewenang puskesmas itu apa saja sih ya.
Itu nanti bisa dibaca nih di Permenkes nomor 43 tahun 2019. Jadi nanti pada saat laporan, ya ini yang kemarin-kemarin jangan diulang kembali, tolong dong untuk apa namanya mungkin pada pendahuluan atau latar belakang yang adalah dengan PMK yang terbaru, jangan yang lama, ya nanti tolong dicantumkan adalah yang terbaru. 43 nomor 29 bukan yang nomor apa namanya 75 tahun 2014 sudah tidak berlaku lagi. Ini nanti kalau copy paste biasanya ini ya tidak diganti padahal kita sudah terbaru ya. Kemudian untuk ini yang Puskes manajemen Puskesmas ini tidak lepas kaitannya nanti yang dilakukan PSC itu salah satunya adalah menjalankan manajemen Puskesmas ini sendiri. Nah, ini manajemen Puskesmas yang ada di Permenkes 44 tadi ya, bahwa Puskesmas itu harus melakukan perencanaan. Ini manajemen Puskesmas itu meliputi perencanaan, kemudian penggeraan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja. Jadi ini poin A, B, C ini yang harus dijalankan oleh Puskesmas dan ini adalah salah satu apa namanya implementasinya adalah di PSC tadi ya. Nah ini manajemen Puskesmas ya. Ini jadi manajemen Puskesmas karena nanti adik-adik juga nantinya kalau seorang dokter itu kalau di Puskesmas itu atau juga tidak hanya di Puskesmas ya sebetulnya di rumah sakit pun juga ada proses manajemen, tapi ini di Puskesmas karena kesehatan komunitas, maka ini adalah di Puskesmas ya, dokter di Puskesmas itu harus menjalankan proses manajemen Puskesmas itu entah jadi kepala Puskesmas atau tidak itu akan terkait dengan ini, akan berperan di manajemen Puskesmas ya. Nah, manajemen Puskesmas sendiri adalah serangkaian proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kontrol ya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang dinamakan efektif itu bagaimana? Kalau yang namanya efektif itu tujuan dicapai melalui proses penyelenggaraan yang dilaksanakan dengan baik dan bermutu berdasarkan hasil analisa situasi ya. Jadi memang betul berdasarkan analisa situasi yang ada di wilayah ya. Ini dalam memunculkan program kegiatan pun harus diperhitungkan apakah program itu efektif ya atau tidak seperti itu. Kemudian efisien ini memanfaatkan sumber daya yang tersedia ya dalam melaksanakan upaya kesehatan sesuai standar dengan baik dan benar. Dalam mewujudkan target kinerja ini Puskesmas ditetapkan di dalam standar pelayanan minimal tadi. Nah ini efisien ini jika kita bisa memberdayakan sumber daya yang ada, tenaga yang ada, kemudian sumber dana yang ada, dengan sumber dana yang tidak terlalu banyak bisa mencapai hasil yang bagus itu namanya efisien dengan tenaga yang sedikit misalnya. Mohon maaf saya potong dulu ya. Halo. Iya, Bu. Iya, gimana? Dr.
dokter kok vaksin enggak. Oh, telung dosis. Oh, ya ora apa-apa. Nanti ambil. Ya, nggak apa-apa. Ya. Nggih. Maaf ya, sebentar ya, saya koordinasi. Mohon maaf tadi terpotong. Kita lanjutkan kembali ya untuk tadi sudah saya sampaikan untuk efisiensi seperti apa. Nah, ini adalah manajemen puskesmas. Manajemen puskesmas yang kita jalankan itu meliputi apa saja sih sebetulnya yang harus kita manage, terutama ini banyak sekali yang harus kita manajemen supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan lancar, seperti sarana prasarana, kemudian peralatan, SDM, dana, logistik. Nah, ini juga nanti pada saat adik-adik membuat suatu rencana kegiatan itu sangat ditentukan oleh ini, ya kan? Ini jadi nanti ini yang harus dimanajemen untuk membiayai atau mendukung kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan. Kemudian untuk manajemen puskesmas sendiri yang ada di puskesmas ya. Ini ada manajemen mengenai sistem informasi puskesmas, kemudian manajemen sumber daya itu ada manusia, ada anggaran, ada ini yang harus kita rencanakan, kemudian direncanakan, dilaksanakan dan evaluasi. Kemudian manajemen upaya ini terkait dengan upaya kesehatan masyarakat, kemudian manajemen mutu, manajemen pemberdayaan masyarakat. Ini adalah beberapa yang dilakukan di dalam manajemen puskesmas itu sendiri. Nah, ini di dalam proses manajemen dari semua manajemen ini yang kita lakukan ini adalah tadi yang sesuai dengan lingkup tadi P1, P2 dan P3. P1 itu perencanaan, P2 penggeraan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Nah, ini ini kan sangat terkait dengan implementasinya tadi di PSC tadi, implementasi dari PSC tadi ya. Di P1, P2, P3. Nanti untuk ada pada saat di sini karena sistemnya daring ya. Kemarin dicek dari FK WSS juga sampai mungkin perencanaan saja untuk penggunaan pelaksanaan dan evaluasi tidak dilakukan, jadi hanya sampai perencanaan. Sebetulnya yang namanya problem solving cycle itu tidak
fokus hanya sampai di perencanaan, tapi rencana itu harus dilaksanakan ya, digerakkan mungkin karena membutuhkan berbagai tenaga ya, digerakkan, kemudian diawasi, dimonitoringnya, dikendalikan dan penilaian ini dilakukan evaluasi apakah tadi kegiatan yang sudah kita laksanakan itu betul-betul bisa mencapai tujuan kita, mencapai target kita. Kalau tidak ya apa ya kendalanya, apa masalahnya, dan kita lakukan istilahnya replanning ya, kita merencanakan. Kalau di puskesmas itu biasanya sering kita menyebut PDCA, Plan Check Action lagi ya. Ini nanti diharapkan ada mudah ini kan supaya nanti tetap benar-benar yang puskesmas bisa menjalankan proses manajemen ini dengan Nah, ini adalah manajemen puskesmas ya, yang kita jalankan ya. Ini kita ambil posisi kita itu, saya hanya menggambarkan saja biar adik-adik bisa membayangkan ya. Ini posisi kita di tahun 2020 saya seperti ini. Nah, ini selama 1 tahun ini, tahun 2020 itu kita akan menjalankan tadi ya B1, B2, B3 tadi. Nah, pada saat menjalankan B1 yang nanti di PSC, terutama kaitannya di PSC yang sangat berkaitan dengan PSC yang ada dilakukan di sini ya. Ini adalah di proses perencanaan, jadi perencanaan puskesmas itu biasanya dilakukan pada awal tahun di Januari. Kita sudah melakukan salah satu rangkaian program manajemen puskesmas atau PSC ya, di puskesmas ini bulan Januari ya, pada awal tahun pada tanggal awal tahun ini, jadi di akhir tahun ya, di akhir tahun Desember akhir ya, itu kita sudah melakukan pengumpulan data, evaluasi sebagai modal atau sebagai dasar perencanaan di awal tahunnya. Nah, ini untuk awal tahun ini kita nanti akan membuat rencana usulan kegiatan yang akan kita usulkan untuk tahun berikutnya berdasarkan proses evaluasi tahun 2019. Jadi nanti adik-adik mungkin di sini nanti akan mengevaluasi atau menganalisa data-data yang ada di puskesmas untuk tahun 2020 ya mestinya. Ini salah berarti. Ini Georgia 2021 ya. 2020 nanti akan ini kita evaluasi data, dianalisa, kemudian dilakukan perencanaan lagi. Ini adalah di perencanaan. Untuk pelaksanaannya bagaimana nih di puskesmas ya? Untuk pelaksanaan ini maaf ini harusnya 2021 ya. Ini tahunnya belum saya ganti. Untuk pelaksanaan penggeraan pelaksanaan tadi kan ada B1, kemudian B2. B2-nya bagaimana nih? Mulai dari Januari sampai Desember mestinya ya penggeraan pelaksanaan. Ini untuk rencana yang sudah kita tetapkan kegiatannya ya, yang namanya RPK itu kita laksanakan setiap bulan. Setiap bulan kita melakukan yang namanya mini lokakarya ya. Lokakarya mini. Lokakarya mini ini tiap bulan Januari sampai Desember. Dan pada saat lokakarya mini ini kita mengumpulkan seluruh staf puskesmas, disampaikan ya rencana kegiatan setiap bulan. Misalnya Januari ya kita sampaikan program kegiatan selama Januari mau apa, kita sampaikan ke teman-teman untuk menggalang kerjasama dari teman-teman semuanya. Ini setiap bulan seperti itu. Kemudian untuk karena kita itu pada saat
kalau puskesmas itu kan untuk hubungan dengan sektor yang kita melakukan kegiatan di masyarakat itu sangat butuh kerjasama hubungan dari lintas sektoral yang ada di wilayah. Kita tidak bisa melaksanakan kegiatan itu sendiri, harus mendapat dukungan supaya mereka juga mau berpartisipasi. Tujuan kita kan mereka hidup secara mandiri, bisa secara mandiri, jadi mereka harus berpartisipasi, ya, mewujudkan tujuan dari puskesmas ini. Ya. Nah, ini kita kemudian melakukan yang namanya untuk kegiatan pelaksanaan ini kita melakukan pengenalan lintas sektoral. Pengenalan ini lintas sektoral kita lakukan setiap bulan sekali dalam evaluasi kegiatan yang kita laksanakan. Ya, bersama-sama mengadakan perencanaan, kemudian pertemuan berikutnya evaluasi dan menyatakan apa mereka sudah berperan atau berada di dalam ini kemudian P2 sudah kita laksanakan, kemudian kita melakukan P3 nah ini ya, kita mulai dari sekolah dulu ya, seperti ini perencanaan dan lakukan puskesmas. Jadi perencanaan puskesmas itu ada perencanaan 5 tahun dan perencanaan tahunan. Perencanaan 5 tahun kita lakukan sekali, perencanaan tahunan kita lakukan setahun sekali. Jadi programnya itu nanti membuat tahun yang kesini berjalan. Ini dalam penanganannya dilakukan konsolidasi ke pemerintah kota untuk ditetapkan anggarannya yang kita lakukan. Nah, ini rencana tahunan untuk puskesmas sendiri. Ini yang diperlukan di dalam proses pembuatan perencanaan itu apa? Itu yang pertama adalah rencana 5 tahunan. Jadi kita tidak boleh keluar dari perencanaan 5 tahunan. Harus ada negara perencanaan 5 tahun itu ditetapkan ini harus ditetapkan. Kemudian data kinerja dan gambaran status kesehatan tahunan ini nanti yang dibutuhkan menjadi rencana pelaksanaan kegiatan kalau anggarannya sudah ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan, kita buat rencana pelaksanaan kegiatan setiap bulan. Nah, ini nanti yang juga nanti dilakukan oleh adik-adik, ya, itu juga terkait dengan manajemen puskesmas juga. Nanti ada persiapan, ya persiapannya itu apa? Persiapannya pura-puranya nanti adik-adik dokter muda seperti tim menyusun perencanaan puskesmas. Ini yang pertama adalah persiapan itu pengumpulan data. Ya. Kita membentuk tim, kemudian apa namanya mengumpulkan data,
analisa situasi, kemudian perumusan masalah, ya. Setelah perumusan masalah kita penyusunan rencana usulan kegiatan, ya. Kemudian penyusunan rencana kerja dan anggaran, ya. Jadi dari RMK ini nanti kemudian akan muncul rencana anggarannya berapa nih yang dibutuhkan, ya. Kemudian setelah rencana anggaran itu ditetapkan oleh pemerintah kota, disetujui, baru kita menyusun rencana pelaksanaan. Ini. Nah, ini persiapannya, ya. Persiapannya kita membentuk tim dulu, ya. Kemudian tim itu mempelajari, ya, mempelajari target-targetnya, pencapaian target, analisa situasi, ya, pedoman-pedoman, yang pedoman meliputi Permenkes yang kita pelajari dulu, ya. Mungkin kebijakan dari dinas kesehatan juga kita perhatikan. Ini mengumpulkan data, ya. Tadi analisa situasi, tadi kan persiapan membentuk tim, ya, mencari data-data, kemudian analisa situasi dari data-data yang kita kumpulkan ini, kemudian kita analisa, ya. Analisa data. Jadi analisa data itu nanti bisa kita tampilkan, ya, di dokumen perencanaan, ya. Ini bisa pakai tampil-tampil ataupun grafik seperti itu. Kemudian setelah dianalisa, kemudian analisis masalah dari sisi pandang masyarakat. Ini kita lakukan. Jadi selain dari analisa masalah dari data, ini kita dari sisi masyarakat sebetulnya masyarakat itu memandang apa sih yang merupakan masalah di masyarakat itu sendiri, ya. Ini jadi kita nanti akan muncul kegiatan yang namanya kegiatan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat, ya, seperti ini. Nah, ini contohnya analisa yang tadi saya sampaikan. Nanti ada tim mungkin bisa menyampaikan juga di laporannya, ya, pada analisa ini bisa ditampilkan data-data, ya. Bisa kunjungan, apa saja bisa diolah dari data profil, ya. Bisa ada misalnya kasus demam berdarah, kasus tuberkulosis, atau perbandingan kalau di sini, karena di sini itu hanya satu wilayah, jadi satu kelurahan, jadi mungkin tidak bisa dibandingkan antara desa atau antar kelurahan seperti ini. Peta wilayah, peta masalah bisa disampaikan juga. Misalnya masalah apa nih, pemetaan masalah, karena di puskesmas juga ada pemetaan masalahnya. Misalnya pemetaan masalah TBC, bisa ada di mana saja, atau DBD, atau HIV, atau sekarang ini yang lebih kita melaksanakan itu COVID itu namanya COVID. Kemudian tadi perumusan masalah. Setelah kita lakukan pengumpulan data, kita analisis seperti ini tadi, kemudian kita melakukan perumusan masalah. Nah, perumusan masalah ini meliputi apa saja. Nah, ini perumusan masalah ini mulai dari identifikasi masalah, ya. Nah, untuk identifikasi masalah, ini membuat daftar masalah yang dikelompokkan menurut jenis supaya tidak sampai dari masalah yang ditemukan. Jadi nanti misalnya dari hasil pencapaian target puskesmas, ya, yang jelas nanti untuk mengidentifikasi masalah itu semua masalah yang ada yang tidak sesuai dengan target itu disebutkan semuanya. Semua masalah yang ada itu harus diidentifikasikan, jangan sampai tidak.
Ini kemudian dalam mendefinisikan masalah itu harus jelas ya, misalnya apa, ada masalah ini ya, di mana, tahun berapa, apa, ya, identifikasi masalah. Harus bisa jelas terbaca seperti itu. Kemudian untuk menetapkan dari identifikasi masalah yang semua masalah sudah kita identifikasi semua muncul ya, itu kemudian kita menetapkan urutan prioritas masalah. Ini ya, nanti biasanya yang sederhana itu kita memakai metode USG berdasarkan skala Likert yang sudah yang Puskesmas juga pakai ini ya, lebih sederhana ya, menetapkan urutan prioritas masalah yang betul-betul ini. Nah, pada saat dari inilah yang mungkin agak kendala kita tidak mengetahui ya, tapi bisa kita hanya membayangkan saja ya. Ini kemudian mencari akar penyebab masalah. Ini juga kalau pada saat tidak daring seperti ini, biasanya dokter muda itu kami terjunkan ke lapangan untuk mencari akar penyebab masalah yang real ya, yang real di masyarakat ya. Karena ini harus betul-betul ini yang membedakan mungkin puskesmas satu dengan yang lain ya. Ini adalah di akar penyebab masalah. Mungkin masalahnya sama ya. Masalahnya sama tetapi penyebabnya bisa berbeda. Ini ya yang justru yang penting itu di sini mencari akar penyebab masalah. Ini bisa pakai nanti kita gambarkan ya. Deskripsikan misal pakai istiqamah atau permasalahan. Kemudian yang keempat adalah menetapkan cara pemecahan masalah. Cara pemecahan masalah ini nanti adalah biasanya itu dengan kesepakatan kalau kesepakatan itu ya antara pemegang program ya, antara pemegang program itu dilakukan kesepakatan. Ini nih yang perlu kita lakukan ya. Nah, nanti adik bisa menentukan antara kelompok untuk menentukan cara pemecahan masalahnya seperti masih berdasarkan ini ya, berdasarkan akar penyebab masalah. Oh, yang tepat itu nanti kita melakukan ini nih ya, ini juga nanti dipertimbangkan juga dengan kekuatan, kelemahan yang ada di puskesmas, kemudian peluang ya, yang tadi nanti apa namanya kan muncul SWOT ya, SWOT, analisa SWOT. Nah, ini tabel identifikasi masalah. Nanti tabel identifikasi masalah ini bisa dibuat seperti ini. Targetnya itu seperti ini, misalnya ada indikator ini apa. Targetnya itu seperti ini ya. Kemudian pencapaiannya berapa? Ya, kemudian jadi masalahnya apa? Ya, misalnya contohnya angka kesakitan DBD ya, targetnya itu adalah 40. Angka kematian DBD lah, kita targetnya kurang dari 1% gitu ya. Ternyata pencapaian di Puskesmas Bela sudah mencapai 30%. Ya, itu kan masalah. Berarti masalahnya adalah angka ya, kematian DBD sangat tinggi ya, sebesar berapa. Seperti itu, atau bisa juga disebutkan di wilayah mana kalau memang itu apa terjadi di wilayah suatu desa yang berbeda, bisa disebutkan tempatnya. Itu lebih bagus lagi. Ini identifikasi masalah. Jadi nanti diharapkan semua masalah yang ada sesuai dengan temuan adik-adik di Puskesmas wilayah ya, disebutkan saja kalau namanya identifikasi masalah semua harus disampaikan. Kemudian nanti dari masalah-masalah tadi ini nanti dilakukan urutan ya.
prioritas yang akan diselesaikan, ya, diselesaikan lebih dahulu, yang mempertimbangkan anggaran yang ada. Ya. Ini mempertimbangkan urgensi, ya, dilihat dari tersedianya waktu mendesak atau tidak sih masalah tersebut harus diselesaikan dengan segera atau tidak. Ya. Kalau memang masalahnya ini bisa menimbulkan keresahan, kematian, kecacatan yang tinggi yang harus diselesaikan segera, seperti itu. Kemudian serius tingkat dampak masalahnya, kira-kira masalah ini berdampak berat terhadap produktivitas kerja masyarakat atau tidak. Ya. Kemudian G-nya itu seberapa kemungkinannya isu tersebut jadi berkembang, ya, jadi cepat berkembang, gitu ya. Misalnya kalau wabah ya cepat menyebar, kalau dibiarkan. Ini kemudian ini ya contoh USG, isinya ada sudah pernah pelajari, ya dari ini kita penilaian di total, mana sih yang meninggal. Nah ini nanti untuk setelah kita lakukan prioritas, menetapkan prioritas, kemudian nanti dari masalah-masalah prioritas tadi, ya, itu kita analisa penyebabnya, ya. Penyebabnya apa, atau ya, misalnya ada masalah ini mungkin dari manusianya itu ya dari apa namanya tenaga puskesmas sendiri, ya, atau mungkin dari manusia dari lintas sektornya, ya, bisa seperti apa ada yang kurang, dan metode yang dijalankan oleh puskesmas itu mungkin yang sudah pernah dijalankan oleh puskesmas itu ada yang lebih baik, ya, di apanya nih, gitu ya. Kemudian caranya mungkin ada metodenya yang ternyata DB-nya itu tinggi karena metodenya yang digunakan kan medianya hanya itu saja, ya. Sehingga mungkin ada suatu hal yang lebih bisa mempengaruhi masyarakat dari generasi muda pada ini untuk mudah bisa menyampaikan ini, ya. Sekarang masyarakat mudah terpengaruh itu apa sih, itu metode yang bagaimana bisa nanti dimunculkan di rencana kegiatan. Kemudian dana nanti dananya apa namanya, dananya bagaimana di puskesmas, apakah memang sudah tercover anggarannya atau belum, gitu. Kemudian lingkungannya itu bisa nanti lingkungan yang kondisi lingkungannya seperti apa, kok DBD-nya tinggi, ya, itu karena apa sih, di lingkungan ada apa yang bisa mempengaruhi DBD itu kok tinggi. Nah ini nanti juga bisa ditampilkan di sini lah, nanti karena ada tidak bisa melihat langsung kondisi di lapangan, nanti bisa kami beri kesempatan untuk sharing, ya, untuk sharing atau mungkin dengan petugas kami, ya, petugas kami bisa nanti akan ada PJUKM-nya, penanggung jawab UKM, dan ada pemegang program sendiri. Sesuai dengan masalah yang ditemukan, adik-adik bisa berwawancara melalui daring, bisa WA atau bisa telepon, kami nanti sampaikan kontak personnya. Jadi nanti digali dari situ saja, karena daring tidak bisa menggali dari masyarakat. Ini bisa dari sini juga bisa, ya, pakai ini buat masalah. Nah setelah tadi ada prioritas masalahnya apa, kemudian penyebabnya masalah. Jadi dari satu prioritas masalah ini mungkin akan muncul penyebab masalah tidak hanya satu, ya, yang mungkin bisa diselesaikan. Ya, bisa nanti di sini bisa muncul penyebab masalah yang di A2 juga bisa. Kemudian dari penyebab masalah ini akan ada alternatif pemecahan masalah. Ya. Alternatif pemecahan masalah itu apa nih? Ya. Kemudian pemecahan masalah terpilih.
Jadi kalau yang terpilih yang betul-betul memang bisa dilaksanakan dan sesuai dengan kondisi di masyarakat atau kondisi di puskesmas. Nah, setelah tadi dari mulai identifikasi masalah sama usulan memecah masalah, baru kemudian kita menyusun rencana usulan kegiatan. Ya. Ini jadi rencana usulan kegiatan, nanti adik-adik juga kan yang membuat TOA atau plan of action-nya. Rencana kegiatan apa saja ini yang diusulkan nanti saya harapkan ya tidak hanya satu ya, tidak hanya satu dari satu masalah kan bisa ada penyebabnya bermacam-macam ya, penyebab masalah dan bisa mulai dari situ kita memecahkan masalah dengan berbagai kegiatan yang diusulkan. Oke, ini untuk kalau di tempat kami ya di Puskesmas itu rencana kegiatan itu seperti ini. Jadi bisa nanti sebagai acuan dari menyampaikan usulan kegiatan itu kita sudah membuat rinci seperti ini ya, upaya kegiatannya apa nih, ini di upaya kesehatan apa, misalnya kesehatan ibu dan anak atau di pengendalian penyakit penular atau di kesehatan lingkungan, kegiatan apa nih yang kita usulkan, tujuannya apa ya. Tujuan dari kegiatan itu untuk apa, sasarannya siapa saja yang terlibat atau yang akan menjadi sasaran kegiatan ya. Target sasaran ya. Kemudian penanggung jawabnya siapa, volume kegiatannya seperti apa, kemudian jadwalnya, rincian pelaksanaan lokasi, biaya. Secara rinci seperti ini kalau di perencanaan Puskesmas. Nah, ini tadi yang gambaran nanti di PSC-nya adik-adik dokter muda itu nanti mungkin hanya sampai di situ, tetapi karena di KM itu juga tidak hanya di Puskesmas itu tidak hanya komunitas, tidak hanya sampai di perencanaan ya akan kami sampaikan juga gambaran. Kalau biasanya kalau tidak daring ya bisa mengamati sendiri sih bagaimana sih proses penggerak pelaksanaan Puskesmas, evaluasi mereka. Biasanya dokter muda akan mengikuti juga ya proses-proses kedua seperti apa perbedanya karena di sini daring ya akan saya informasikan saja. Ini untuk B2-nya bisa selain tadi mini lokakarya ya rapat dinas ya apa forum khusus itu juga kami mungkin pada saat rapat dinas dari dinas kesehatan menyampaikan apa ya kemudian pengarahan pada saat ada pegawai pelaksanaan kegiatan setiap program sesuai jadwal itu dimonitor juga oleh penanggung jawab. Ini tadi yang sudah saya sampaikan ya, blok minim bulanan dan tribulanan. Nah, pada saat tahun pertama itu biasanya lokmin bulanan itu membahas perencanaan selama setahun ya. Itu di bulan pertama. Kemudian juga membahas pelaksanaan kegiatan selama setahun. Di lintas sektoral pun juga seperti itu ya, kita juga membahas perencanaan kita bersama dengan lintas sektor. Mungkin ada masukan-masukan dari mereka ya. Ini ya ini ya. Untuk bulan ini kita mengundang seluruh pegawai ya. Kemudian sejaring juga. Untuk bulanan yang lintas sektoral biasanya kita undang banyak ini ya. Ada camat, ada perwakilan dari dinas kesehatan, PKK, kemudian kelurahan, banyak ini sesuai dengan kondisi yang ada. Institusi pendidikan juga kita undang di sini.
Nah, kemudian untuk P3-nya itu ada pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Untuk pengawasan ini biasanya kita untuk internal puskesmas itu dilakukan oleh kepala puskesmas sendiri ya, kepala puskesmas sendiri dan juga dibantu oleh penanggung jawab. Kemudian ada tim audit internal puskesmas. Ini setiap bulan juga mengaudit ya mana-mana sih yang mungkin masih bermasalah di kegiatan atau program puskesmas. Kemudian eksternal itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan, juga oleh Bawasda, ya, Inspektorat dalam hal keuangan. Ini ada melakukan pengawasan. Kemudian pengendalian, jadi semua kegiatan itu dalam pengendaliannya ya, itu kita lakukan monitoring setiap bulan. Monitoring apakah kegiatan sudah sudah terlaksana secara proses ya. Kemudian apakah secara hasilnya itu sudah sesuai dengan target yang kita harapkan, itu dimonitor setiap bulan dan disampaikan pada saat mini notaria tadi. Kemudian penilaian kinerja ya. Dan ini pun setiap 3 bulan sekali dievaluasi ya. Kalau dievaluasi nanti kiranya perencanaan kita, kegiatan kita belum baik, ada yang belum baik, kita lakukan replanning atau perencanaan kembali ya, untuk perbaikan. Itu namanya evaluasi. Kemudian penilaian kinerja, ini kita semua yang dilakukan oleh puskesmas dinilai berdasarkan indikator-indikator yang tadi sudah ditetapkan. Ini ya, ini yang nanti akan menentukan nilai puskesmas itu akan dinilai puskesmas yang berkinerja baik, ya cukup atau baik sekali dari penilaian. Ini nanti dari sisi manajemen dinilai, dari sisi pelayanan kesehatannya dinilai. Nah, ini untuk sedikit mengenai program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang juga sudah mulai kita laksanakan sejak tahun 2017. Ini kita melakukan intervensi ke keluarga langsung individu yang terjun ke lapangan, bukan masyarakat yang datang ke puskesmas, tapi petugas yang datang ke keluarga atau ke masyarakat untuk melakukan intervensi kesehatan di sana. Ini ya, jadi kita mulai juga seperti sama juga di PSPK pun ada manajemen yang siklusnya itu ya hampir sama juga dengan PSC tadi. Cuman memang kalau di PSPK itu yang dipakai untuk analisa, persiapan analisa masalah, analisa data dari PSPK. Jadi ada indikator PSPK, 12 indikator PSPK inilah yang harus kita capai. Jadi cukup banyak indikator kegiatan yang harus dicapai oleh puskesmas yang saat ini merupakan beban puskesmas cukup tinggi juga ya, karena banyak target-target yang harus dicapai. Untuk PSPK sendiri pun ada 12 indikator yang harus kita capai selain dari SPM tadi. Ini ada persiapan, kemudian kunjungan rumah ya. Kemudian setelah kunjungan nanti ada formatnya khusus ya yang digunakan. Kemudian nanti dari kunjungan rumah ini hasilnya kita input ya, kemudian nanti dari hasil analisa di aplikasi itu mana sih yang merupakan masalah ya. Nanti ada di situ nanti yang masalah yang keluarga yang sehat, tidak sehat atau sehat, yang merah dan kuning atau sehat dan yang tidak sehat dan prasehat, ini yang harus kita intervensi ya. Intervensi dengan berbagai program yang nanti juga kita rencanakan masuk di dalam perencanaan puskesmas ini ya, untuk menyelesaikan ini masalah-masalah di PSPK. Dan ini pun kita juga lakukan sama juga pengendalian, pengawasan, evaluasi setiap 3 bulan. Ini jadi sama juga di PSPK ini ada program tadi seperti PSC juga ya. Ini indikator dari keluarga sehat ya, ada 12 indikator ya, yang harus kita capai. Ya.
Ini gambaran yang tentang manajemen puskesmas. Kemudian selanjutnya akan saya sampaikan mengenai gambaran umum puskesmas.